92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Sobat Maestro, apa kabar? Berharap dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Sama seperti saya yang udah happy banget pokoknya hari ini ya, di bedah buku bersama dengan seorang tokoh yang memang udah gak asing ya. Apalagi dengan buku-buku beliau yang selalu inspiratif, yang selalu aktual. Hari ini berkesempatan langsung ngobrol bersama dengan seorang Stefanus Heri, atau biasa akrab dipanggil Coach Tehe. Apa kabar kok? Baik. Aduh, ini udah lama banget, dulu banget, kayaknya udah bertahun-tahun sempet ngobrol juga di sebuah talk show. Tapi baru sekarang saya berkesempatan untuk bisa dikasih kepercayaan membahas buku-buku beliau ya. Sebenarnya judulnya banyak banget. Kalau di banknya itu ada 40-an ya kok ya, ada 40-an. Tapi yang sekarang sudah cetak itu 30 judul. Lagi berjalan untuk 31, terus-terusan itu ada. Saya juga bingung nanti akan ngobrol kok bisa semudah itu. Di hari ini saya akan membahas tentang satu buku di bedah buku ini, yaitu Mengalami Promosi Ilahi ya. Ini bukunya sebenarnya dari banyak buku ini baru sebagian, ini baru sebagian kecil ya, kan ada 30 tadi ya, ini cuma baru berapa. Tapi satu buku yang beliau kemarin pilih, mau yang mana katanya. Ya udah, saya tertarik untuk membahas buku Mengalami Promosi Ilahi. Nah, membahas tentang promosi ilahi ini, kok pertanyaan pertamanya seperti bedah buku pada umumnya ya, dapat inspirasinya dari mana kok? Waktu itu saya pulang kerja di jalan tol yang lagi rame sore hari. Saya merasakan bahwa harus menulis tentang Esther. Cuma Esther itu harus mengawinkannya dengan siapa? Kan kalau sebagai penulis itu cenderung tokoh satu kawinkan dengan apa yang punya kemiripan. Oke, dia nggak bisa tunggal gitu jadinya. Nggak bisa tunggal. Ya? Kalau saya tipenya gitu. Ya. Jadi selalu memikirkan tokoh apa yang bisa dikawinkan, baik kesamaannya atau perbedaannya. Yes. Jadi memikirkan itu di pulang kerja sampai rumah, ngeklik ya kalau Esther cocok dengan Wasti. Jadi Ratu 1 dan Ratu 2, pertanyaannya apa perbedaannya, apa persamaannya. Dari situ saya gali terus bikin konstruksi. Sampai akhirnya ketemulah kalimat yang sangat mengagetkan. Jadi tokoh dulu, kawinannya siapa, tokoh yang itu Wasti. Lalu dari situ saya kagetnya dengan kalimat favor, favorit. Favor tuh tulisannya sama dengan favorit. Yes. Dan di situ saya kaget bahwa orang tuh dapetin favor itu nggak mudah, apalagi menjadi favorit itu level yang lebih tinggi daripada favor. Dari favornya. Ya, dari favor itu saya merasakan bahwa ada perbedaan antara favor dengan favorit. Dan dari favorit itu tuh ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu promosi. Dari situ saya langsung ngebuka itu ya, seperti nuansa baru yang buat saya, dan itu langsung secepatnya mandi, langsung bikin konstruksi dan langsung deh jadi buku. Kok kayak gampang banget ya? Seperti kayak mau bikin renungan gitu yang cuma, tapi ini buku ya? Buku. Berarti prosesnya waktu itu berapa lama kok? Buku ini tergolong cepat ya. Yang lambatnya bukan di bukunya, yang lambatnya di di kata pengantarnya. Itu yang justru di kata pengantar. Nggak nemu terus. Mungkin itu setahun lebih ya, nggak ketemu kata pengantarnya yang pas gitu. Wow, ini jadi ada dua bagian seperti yang tadi sudah dibahas sama Coach Tehe sendiri. Kalau membahas tentang dua tokoh ya, Ratu Wasti dan Ratu Esther. Mungkin kalau tokoh Ratu Esther udah sering ya di kita dengar gitu kan, dengan segala macam brandingnya Ratu Esther inilah. Tapi untuk Ratu Wasti, kalau saya sendiri pas lagi sama nggak sih ya, mungkin Sobat Maestro sama saya ketika mengalami promosi ilahi, nggak nyangka kalau di dalamnya ini ada tokoh gitu kan. Pasti mungkin nyangkanya juga, oh ya udah tentang hati yang menarik, tentang favor of God, bagaimana nanti dari favor menjadi favorit, kemudian menjadi dipromosi begitu ya. Tapi ternyata dimasukkanlah dua tokoh ini. Dan tadi akhirnya ketemunya untuk mencari perbedaan. Nah, tapi kenapa Ratu Wasti yang dipilih nih kok? Nggak tahu ya, karena ratu dan ratu, saya tidak menemukan level ratu yang lain dari sisi keratuan di tokoh Alkitab. Jadi yang bisa ada cuma Ratu Wasti. Kalau saya cerita tentang Yakub, bisa dengan Abraham, bisa dengan lebih banyak Ishak, ya pilihan bisa dengan Yusuf, itu bisa.
Kalau menandingkan Yusuf, bisa bandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di pemerintah seperti dengan Nehemia atau dengan Daniel. Ya. Kalau bicara tentang Wasti, saya nggak bisa menemukan. Contoh di buku yang lagi saya tulis ini dah baru selesai, itu istri Lot yang kita nggak tahu namanya dengan Ruth. Itu satu keturunan, karena Ruth itu keturunannya Lot. Nah itu saya bandingkan gitu. Nah itu menemukan itu satu keunikan dan itu kesenangan tersendiri loh. Bikin membanding-bandingkan, mencari kesamaan, membandingkan, membedakan. Itu menarik itu. Itu yang bikin nggak tidur. Bikin nggak tidur. Berarti ini menyita jam tidur berarti ya saat lebih, menulis ya. Kurang lebih. Rata-rata seperti itu di buku-buku Koko. Iya. Menjelang subuh baru asik gitu ya untuk menemukan ini relate ke sini, relate ke sini gitu ya, ketemu ininya. Sampai istri saya sampai bilang gini, saya belum tidur, Koko lagi ngetik. Gua bangun, Koko lagi ngetik, lu kapan tidur? Saya bilang, lu salah, lu merem, gua 5 menit setelah lu merem gua tidur. Lu bangun, gua 5 menit lebih awal daripada lu bangun. Bukan begadang lagi loh, tidak tidur kalau saya ya di bukunya. Tapi ngomong-ngomong ini dari cerita tentang menulis dulu deh ya. Kok buku tercepat ditulisnya berapa lama kok? Ini yang ini nih ya. Yang akhir yang berbeda nih mungkin cuma 2-3 minggu selesai. 2-3 minggu. Oke. Jadi bisa jadi cepat ini karena favorit, karena memang isinya seperti apa sih kok jadi favorit dan jadi cepat nulisnya? Kalau menurut saya sih ilustrasinya ya, menulis buku itu seperti seorang perempuan yang mengandung. Mengandungnya 9 bulan, melahirkannya ada yang lama, ada yang cepat. Nah itu. Benar. Nah itu. Saya nggak tahu. Jadi kayak gitu ya. Setiap buku itu ada yang kelahirannya lama, ada yang kelahirannya cepat. Bahkan ada buku baru lahir harus diambrukin lagi dari awal, harus dari nol sudah lagi. Sudah mau beres sebenarnya. Sudah beres, tapi saya ngerasa kurang rasa ya, kurang enak, kurang berisi, kurang bernyawa. Saya harus hancurin lagi dari awal. Sampai ada yang begitu. Tapi ada yang buku proses kelahirannya lancar, beres semuanya. Di beberapa buku ada yang seperti itu, di beberapa sampai ya masing-masing buku jadi ada ceritanya ya kok ya untuk sampai akhir sampai dicetak. Nah, yang unik juga dari buku-bukunya Kostehe adalah tebalnya tuh hampir sama, hanya sekitar 2 cm sampai 2,5 cm atau kurang lebih di 150 halaman ya. Iya. Oh ya. Iya. Aku memang punya mantra untuk berhenti di halaman itu atau seperti apa sih? Dulu saya dengan penerbit itu dia bilang gini, coba bikin buku yang paling tebal. Jadi saya bikin 400 halaman. Jadi buku yang ditinggikan Tuhan tentang Daud. Tapi begitu saya nggak pakai penerbit lagi, pakai sendiri. Begitu saya bikin, kenapa buku harus tebal? Buku tuh nggak boleh tebal. Buku tuh harus satu babnya ringan, enteng, ringkas, sedikit. Poin-poinnya penting, jadi nggak bertele-tele. Yang perlu ditulis, yang nggak perlu. Kadang-kadang saya juga banyak yang nggak perlu juga dimasukin sampai orang juga enek juga ya, ini jadi apaan sih? Iya. Nah ini kan berarti kailannya tadi Koko sempat bilang tidak bertele-tele. Nah ini kan pasti Koko juga punya akhirnya dari buku pertama di tahun berapa kok waktu itu kok? Buku pertama 2008. Di 2008 gitu. Makin kesini kan pasti kok penulisan juga makin dewasa, makin matang begitu ya. Tapi kan pasti akhirnya ada polanya nih, cara merangkai kata supaya nggak berat, supaya mudah dimengerti. Itu pasti tujuan Koko juga kan. Nah itu gimana tuh kok? Jadi begitu ada satu kalimat, saya harus mencari persamaannya yang lebih ringan. Wow. Kalaupun ada, saya harus kalau itu merupakan konsentrat, itu harus bikin satu. Saya harus bikin lingkaran gitu ya. Nah artinya ini saya harus bikin perumpamaannya apa, penjelasannya ini. Jadi beberapa. Itu dari satu kata atau ada satu kalimat-kalimat yang berat itu menurut saya tuh harus diterjemahkan karena buat saya buku yang bagus itu bukan dibaca oleh orang yang berpendidikan tinggi. Buku yang bagus itu bisa dibaca oleh yang tidak sekolah. Semua kalangan ya, tidak melihat tadi pendidikan ya. Jadi mulai dari yang paling rendah sampai yang paling mentok itu bisa baca buku dan dapat pesan yang sama ya. Dan yang paling menarik itu ada satu, sepertinya ketika orang baca buku yang tadinya mungkin bacanya sikapnya begini, apa sih ini gitu kan, dia mulai baca, mungkin ketemu dengan satu judul
Dia langsung baca, langsung terus satu bab selesai. Dia lanjut bab 2, tiba-tiba dia berhenti merenung, terus tiba-tiba ada air mata yang netes, dan mungkin ada orang yang butuh tisu, taruh tisu sambil baca. Ada yang diulang lagi di bab itu ya macam-macam pembaca ya. Dan itu tuh saya menemukan banyak testimoni yang begitu. Akhirnya saya mulai mengerti bahwa menulis itu tuh bukan sekedar menulis, tapi menulis itu bagaimana mengisi kalimat-kalimat dengan sentuhan, dengan perasaan, dengan bahkan saya harus ceritakan dosa-dosa saya juga, saya harus jujur gitu. Terbuka juga ya dalam tulisan Koko ya. Buku tuh nggak boleh menonjolkan sesuatu yang bagus tentang kita atau tentang siapa. Buku tuh harus jelek-jeleknya kita juga harus dikuras habis. Ya. Dan itu orang yang punya kesamaan, kesalahan yang sama, kegagalan yang sama, kebodohan yang sama, keberdosaan yang sama juga melihat, dan itu buku bagus. Jadi buku bagus itu bercerita tentang kegagalan dan kejujuran kita. Dan orang yang baca bisa meneteskan air mata. Itu saya suka gitu. Karena saya juga kalau nonton film gitu ya, saya film yang bagus dengan film yang biasa tuh kerasa. Ya. Saya sampai nonton gitu dengan istri saya melihat saya keluar air mata. Kalau dia nggak pernah keluar air mata, jarang. Kalau saya sering keluar air mata, kebalik ya. Kebalik. Wah, bener-bener bedanya di sini deh. Dari film seorang pria Tambun kan, kalau bukunya kan suka terus gini nih, saya sedikit gemuk kan. Bisa ini juga mellow juga ya. Orang pada protes, jangan pria gemuk sedikit, gemuk banyak. Tetap aja masih nggak mau ya, tetap sedikit aja gemuk. Tapi mellow saya ternyata. Jadi dari film itu bisa merasakan sekali gitu ya apa yang memang disampaikan oleh filmnya sendiri, dan Koko juga berharap dari buku yang ditulis juga seperti itu ya. Betul. Untuk yang membaca. Justru saya kepikirannya gini, bagaimana buku dalam Alkitab, tulisan, cerita, kisah, pesan-pesan, perkataan ilahi itu difilmkan dalam bentuk buku. Jadi dituliskan dalam buku begitu. Difilmkan. Difilmkan dalam bentuk buku. Jadi memang artinya dituliskan. Jadi saya harus harus mengimajinasikannya Esther seperti apa, mengimajinasikannya Wasti, Ahasiweros di Puri Susan seperti apa, pestanya yang terbanyak, terlama di dunia, 6 bulan 7 hari, bisa bayangkan. 187 hari ya. Iya, dan itu pestanya seperti apa, ruangan-ruangannya saya harus mengimajinasikannya. Itu saya harus memulai dengan cerita mengimajinasikannya sampai satu kali acara puncak. Disitulah Raja berkata munculkan acara puncak. Ya. Dan nyatanya cerita puncak itu nggak terjadi. Gitu. Dan saya harus mencari tokoh Wasti seperti apa wajahnya. Betul. Nah, you cocok nih jadi Esther. Wah, kirain tadi udah mau jadi Wasti loh, itu tokoh antagonisnya. Jadi kalau saya melihat wanita nih kan tokohnya Esther gitu Esther, ya. Saya juga ngelihat wanita dalam porsi melihat Mary seperti ini tuh, baju seperti ini, saya harus mengimajinasikan Mary harus seperti jadi tokoh siapa tokoh gitu Esther. Ya? Dengan gaunnya, dengan mahkotanya seperti apa, dan saya harus nanti jalan-jalan di mall atau di kafe atau apa ngelihat ini cocok buat Lea, ini cocok buat Wasti, ini cocok. Jadi saya harus kebayangkan orang gitu. Itu akan mempermudah Koko juga untuk tadi ya. Jadi memfilmkan Alkitab ke buku. Nah, itu yang dimaksud. Jadi mengimajinasikan dulu kalau saya. Jadi saya harus cari tokoh Yakub seperti apa. Wajah Yakub dengan wajah Esau itu kan kembar serupa, tapi yang satu hitam kekar, yang satu karena senang di kemah gitu kan. Itu juga harus saya mencari tokoh Yakub, tapi tokoh Esau juga saya harus cari gitu. Nah, itu saya harus ketemu tuh kadang-kadang saya harus ngebayangin. Nah, itu sampai gitu ya. Kalau saya gitu. Untuk membahasakan tadi ya si tokohnya itu dalam tulisan. Tapi akhirnya jadi kejawab, ini depan bukunya itu kan hanya gelap dan ada mahkota ya. Jadi memang ini sudah sebenarnya udah menggambarkan kalau di dalam buku ini
ada tokoh nih yang berhubungan dengan mahkota ini. Jadi memang ada Ya. 2 ratu. Nah, ini sebenarnya kalau dari subbab-subbab di bagian 1 itu tentang Ratu Wasti, di mana ada 8 bab ya, kok ya. Dan tentang Ratu Ester itu lebih banyak, dari bab 9 sampai dengan bab 24. Ratu Wasti ini lebih sedikit ya, kok ya. Ya. Nah, ini kenapa nih porsinya Karena tidak seimbang? Karena gini, menulis buku itu perlu, kalau saya menemukan sebuah kata penting, kalimat kunci atau esensi, ibaratnya nih saya harus membuat 2-3 peristiwa. Oke. Yang pertama, saya harus bikin jembatan untuk ke sini. Berarti saya harus membuat kisah apa yang cocok dengan kisah ini. Jadi kalau saya harus menuliskan mengalami promosi ilahi yang kedua misalnya, saya harus membahas tentang Esther lagi atau bukan. Kalau Esther lagi, kalau di buku ini tentang Wasti, saya harus mencari tokoh lain atau kisah serupa tentang ratu di sebuah peristiwa yang lain. Misalnya kan ada tuh ratu di negara mana yang di Spanyol atau di Brasil tuh yang nyanyi itu. Ya. Nah, itu saya harus cari dia Ceritanya, sejarahnya, segala macam, ya. sejarahnya. Nanti dia menjadi jadi kisah pembuka di sebuah buku. Oke. Nah, kalau saya gitu, saya harus bikin buku kisah pembuka atau cerita pembuka, tokoh pembuka, baru nanti ke intinya di si Wastinya atau ngebedah si Esternya gitu. Kalau saya gitu, Oke. gaya menulisnya. Ya, setiap penulis tadi memang punya metodenya masing-masing, dan ini sebenarnya bisa dibilang novel ya, kok ya. Kalau saya lebih setujunya Ini dibilang novel ya. Padahal kalau dari judul-judul tadi pas lagi off air juga saya sempat bilang lebih ke arah buku-buku self improvement. Apalagi waktu pertama kali baca mengalami promosi ilahi. Oke, langsung ya, biasa kan banyak ya, mau gimana pun don't judge a book by cover memang tidak bisa, karena memang ini sudah sangat jauh dari judulnya gitu kan. Saya kira isinya mungkin sharing-sharing bagaimana ada seseorang atau mungkin Koko sendiri yang mengalami promosi ilahi, dari sharing-sharing ternyata ada 2 tokoh yang dimasukkan di sini. Ini kalau dari bab tentang Ratu Wasti, kok Ya. saya sangat tertarik di bab 7. Ketika tidak mengerti hati Tuhan. Ya. Nah, ini boleh sekilas aja tentang Ini bab kan ini. pesta 6 bulan itu kan bukan pesta sembarang pesta. Yes. Sampai akhirnya ditambah 7 hari lagi. Ya. Dan itu artinya kalau Wasti punya hubungan erat dengan suaminya, dia udah tahu pasti suaminya akan bertindak apa, akan melakukan sesuatu apa sebagai acara puncak. Nyatanya dia bikin pesta sendiri dengan kaum wanita, para istri-istri, para pejabat. Ya. Itu yang membuat dia lebih tertarik dengan pesta sendiri dibandingkan dengan tujuan utama raja membuat pesta. Seharusnya dalam imajinasi saya, dia mengenakan mahkota kerajaan, dia mengenakan gaun yang terbaik, dan ketika raja memerintahkan sida-sida memanggil Wasti ready. 1 jam lagi katakan kepada paduka raja, siap. Lalu Wasti didandanin semua dan bunyi-bunyian langsung trompet dan semuanya gitu. Itu gelar, tadinya nggak digelar karpet, sekarang digelar karpet. Langsung Wasti berjalan dengan dayang-dayang dan semuanya, lalu duduk di sebelah kiri raja. Wah, itu menarik seharusnya. Yes. Dan semua mata terpukau kepada dia, karena dengan mata terpukau kepada Wasti itu kemuliaan raja sebagai Ahasiweros sebagai raja itu akan memuncak gitu. Harusnya begitu. Dia memahami itu harusnya sebagai seorang ratu. Tapi nyatanya enggak. Dia lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi saya harus memikirkan cerita itu. Nah, buku ini sebenarnya bukan saja berisi pesan-pesan, tapi lebih ke ceritanya itu lebih dominan. Sehingga tiap orang itu bisa memandang cerita dengan imajinasi masing-masing. Walaupun di dalamnya ada banyak perkataan Tuhan yang saya tulis gitu. Banyak quotes, banyak pesan juga ya sebenarnya. Ya. Dan ini untuk kata favor sendiri baru ada di bagian kedua di tentang Ratu Ya. Esther. Jadi mulainya kenapa nih kok? Perbedaan Esther dengan Wasti itu yang membuat sama-sama cantik. Sama-sama didandanin, Sama-sama ratu sama-sama ya saat ratu. itu ya. Tapi perbedaan, ada banyak ratu di dunia ini, tapi hanya satu ratu yang punya favor. Wow.
hanya ratu yang menjadi favorit Tuhan. Yes. Dan hanya ratu itulah yang mengalami promosi ilahi. Jadi hari ini kan banyak pengertian dari mimbar-mimbar, banyak bercerita tentang promosi ilahi. Betul. tanpa menanamkan kebenaran bagaimana orang tuh mengalami promosi. Sebelum mengalami promosi itu harus dia menjadi favorit Tuhan. Seperti Yusuf itu sebelum dipromosikan dia tuh favoritnya Tuhan. Sebelum dia menjadi favorit Tuhan, Yusuf itu diintai sama Tuhan ketika dia di rumah atau di kemahnya Yakub. Dan ajaibnya ketika Yakub memberikan jubah kepada Yusuf, saat itulah Tuhan bergerak kepada Yusuf dengan 2 mimpi. Dan Tuhan terus mengintai Yusuf ini sampai akhirnya dia masuk penjara. Di penjara dia bilang, aku ini nggak bersalah dong, bilang dong supaya aku dikeluarkan. Tapi Tuhan membuat lupa yang namanya si juru minuman itu. Sampai akhirnya 2 tahun tertunda. Tapi Tuhan punya rencana besar, dipromosikan. Jadi kalimat favor, favorit, promosi itu tuh 3 level, 3 tingkat, 3 bobot yang berbeda. Dan itu peringkat ya, dari mulai paling bawah sampai akhirnya promosi. Iya. Orang ngincer promosinya kok. Siapa yang nggak mau ya kan? Tapi orang lupa mungkin ada 2 step di bawah yang memang harus dilewati dulu ya sebenarnya untuk mencapai tadi promosi ilahi. Iya, tapi mayoritas orang yang pengen promosi itu seperti mercon, meledak hilang. Kenapa bisa bilang kayak gitu kok? Karena nggak punya basic karakter, nggak ngerti hati Tuhan. Makanya pertanyaan tadi di situ ditulis masalah mengerti hati Tuhan tuh poin penting. Iya. Saya tertarik sekali dengan bab 7 itu ya. Iya. Ketika tidak mengerti hati Tuhan gitu kan. Itu kan orang pasti mungkin di kondisi lagi tidak baik karena dia ngerasa semuanya kok chaos gitu. Merasa semuanya udah mulai, ya ini relate dengan kehidupan kita gitu ya, yang sehari-hari, apalagi dengan masa pandemi ini banyak orang yang semuanya di reset. Dan akhirnya bilang, saya nggak ngerti Tuhan ada nggak sih ya. Mulai kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mana promosi, mana saya udah menjalankan tanggung jawab, kewajiban segala macam. Mungkin tadi ada hal yang miss sebenarnya ya kok ya untuk. Betul. Poin saya banyak nangis ya mengalami teguran Tuhan. Kisah ini sering saya ceritain. Dulu kalau saya khotbah suka kebablasan. Ya mentang-mentang di panggung lah ya supaya gaya atau gimana lah. Di mimbar gitu. Di mimbar, di keren. panggung gitu keren. Tapi satu kali Roh Kudus tuh menegur saya keras. Tapi saya suka berpikir, nanti selesai khotbah saya baru beresin dengan Roh Kudus. Tapi satu kali saya benar-benar berair mata dan menghentikan khotbah sekian lama di mimbar. Semua jemaat nunggu. Saya nangis di panggung. Benar-benar saya nangis. Saya tahu Roh Kudus benar-benar menghentak saya di panggung. Keras karena ya belagunya saya lah, sombongnya dan gaya-gayaan gitu. Dan itu membuat saya benar-benar saya ngerti. Saya banyak dikoreksi sama Roh Kudus dan saya banyak bertobat. Tapi peristiwa di panggung atau di mimbar itu terakhir itu membuat saya nangis. Sejak itu saya nggak pernah berani lagi seperti yang sudah-sudah. Dan di situ tuh mengerti hati Tuhan tuh penting ya. Gak usah apa ya. Kekristenan tanpa hati Tuhan, tanpa mengerti hati Tuhan tuh seperti kita melakukan sesuatu tapi nggak diridoi gitu loh, nggak direstui, nggak disukai. Bukan itu mauku kata Tuhan. Kamu melakukan baik tapi bukan itu mauku. Dan itu saya terhentak karena memang seperti saya dibentak pada waktu itu dan saya benar-benar bertobat. Tapi anehnya gini, si jemaat ya, begitu saya diam nangis di panggung, mereka tepuk tangan. Jadi beda arti ya. Beda diartikan sama jemaat ya. Saya lagi bertobat, lu tepuk tangan. Lu apa ya? Saya jelasin ke mereka, harusnya kalian semua sedih. Karena saya lagi sedih, bukan ditepuk tanganin gitu. Tapi ya saya jelasin. Lalu selesai dari
dari acara khotbah itu saya jelasin poin pentingnya. Ya. Dan sejak itu saya nggak pernah berani lagi belagu-belagu gitu. Termasuk di Akhirnya, buku ya. juga sama. Sebenarnya mungkin itu sudah ada warning sebelum-sebelumnya kali ya kok ya. Iya. Tapi saat itu mungkin harus lebih keras untuk bisa Iya. menegur gitu ya kok ya. Iya. Pas lagi khotbah loh, ini nggak main-main ya, bukan Iya. lagi di jalan tadi kan, Iya. benar-benar lagi khotbah dipakai momen sama Tuhan. Nah, ini sebenarnya kok seberapa besar sih dunia menulis mempengaruhi kehidupan sejak 2008 sampai dengan saat ini kok? Saya dulu waktu di Kalam Hidup ya, di toko buku, saya bertobat tahun 2002, tahun 82, kelas 1 SMA, saya bertobat. Wow. Waktu itu saya sering ke toko buku karena saya mulai menyukai baca buku. Tetapi nggak ada satu buku pun yang saya bisa baca karena bukunya berat-berat. Jadi saya cuma buka-buka halaman. Ya kebayangkan anak SMA kelas 1 kan ngelihat buku yang tebal, yang ringan, nggak ada yang bisa saya baca. Buku tuh kok berat sekali ya. Apakah buku rohani itu berat? Karena materinya, istilahnya atau apapun sulit sekali ya untuk membacanya. Ketika saya lagi ada di sana, tiba-tiba ada seorang pemuda datang, lalu Dek, disangkanya saya pegawai dari toko buku itu. Oh, oke. Dek, menurut Ade buku yang bagus mana ya? Oh, dengan mudah saya ngambil keranjang, saya masukin buku ke keranjang, dan akhirnya karena dia mau beli buat perpustakaan di Cianjur. Oke, jadi jumlahnya banyak begitu Banyak. ya. Nah. Cuma dalam hati ketika saya memasukkan buku-buku ini, siapa yang mampu baca buku-buku ini ya? Apakah orang-orang teologi? Apakah mahasiswa teologi? Para pendeta? Apakah kita ini yang kaum awam tuh bisa baca buku nggak sih? Hanya darah biru aja yang bisa baca buku, yang darah kotor mah udah nggak bisa. Darah kotor loh ya. Darah kotor. Nggak berwarna. Nggak yang darah biru aja di buku darah biru, darah kotor ini gimana nih? Itu bedanya gitu ya. Tapi kan pasti si penulis juga sedih banget ya kalau misalnya bukunya tidak bisa dibaca semua darah gitu ya. Betul, karena mungkin penulis berasal dari kelas kasta tertinggi ya. Iya. Nah, kasta terendah, kasta sudra Ya, gini itu nggak sudra. bisa. Dari situlah saya mulai nulis. Tapi ya kebayangkan anak kecil nulis kayak apa, belum terbentuk, belum diproses Tuhan, berantakan. Ya. Sampai akhirnya saya melewati proses Tuhan yang panjang. 15 tahun ya alami proses yang menghancurkan dalam banyak hal, sampai akhirnya saya ngerti Tuhan. Disitulah saya mulai banyak menulis. Oke. Jadi sejak itu ya sebenarnya sudah mulai pelan-pelan nulis yang lebih rapih ya, maksudnya Lebih yang rapi. Poin hatinya yang lebih rapi lah daripada tulisannya. Kadang-kadang tulisan udah jadi, bahkan buku ada yang sudah jadi pun harus dihancurin lagi karena kayaknya kamu bukan itu yang aku mau. Kadang-kadang saya buku udah jadi, Tuhan ini buku udah selesai. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu oke, buku selanjutnya. Tuhan boleh dong leha-leha dulu. Enggak. Jadi saya Tuhan udah kasih lagi, dikasih banyak hal gitu. Terus saya nulis lagi, tapi kadang-kadang ada satu buku ini Tuhan sudah selesai. Dan saya merasakan sepertinya hening ya, nggak ada satu reaksi dari Tuhan, dan sekian lama tuh saya sedih. Saya tahu itu buku bukan yang Tuhan mau. Dan itu saya harus harus hapus. Dan saya hapus. Bercampur banyak yang Tuhan nggak suka. Tapi kalau ada kalanya saya merasakan nih buku selesai, dan buku ini tuh Tuhan tuh kasih judul-judul baru. Jadi sekarang saya tuh kalau nulis tuh 3 judul, kadang-kadang 5 judul. 3 sampai 5 judul. Sekaligus, tapi ya melahirkannya satu-satu. Tetapi dalam proses mengandungnya itu 3 sampai 5 judul. 3 sampai 5 buku berarti sebenarnya yang udah ready begitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ngobrolnya dengan Mary gitu ya, ini cocok nih jadi apa ya? Jadi tokoh nih Mary ini. Nanti saya kebayangin waktu saya ngetik tuh ngebayangin Mary gitu. Oh Mary ya, jadi apa ya? Oh dia cocok tuh jadi Sarah tuh. Nah di situ saya mulai langsung ngalir. Ketemu dengan Mary itu bisa, atau ada kalimat-kalimat Mary yang ngasih ke saya itu nancep gitu. Satu kalimat yang
itu judul itu kalimat itu cocok buat judul yang ini. Saya langsung Dan itu menjadi satu bahan untuk di satu judul begitu jadinya ya kok ya. Wow. Dan saya kadang-kadang merasakan Tuhan teh pakai Mary ya, atau orang-orang yang ngomong dengan saya itu kalimat Tuhan yang melalui mulut orang itu. Yes. Saya Memang suka ingin gitu. disampaikan gitu ya. Saya tahu itu, langsung saya ngambil handphone, langsung saya tulis di notes di situ. Oh, ini ada Tuhan ngomong, menegur lewat Mary ke saya. Wow. Saya suka dapetin itu. Dan saya percaya sih penulis, pencipta lagu atau siapapun pasti bisa mendapatkan itu tuh dari hal yang kadang-kadang simple ya kok ya dalam Ya. kehidupan ya daily aja gitu, sehari-hari gitu, bisa mendapatkan langsung inspirasi. Ya. Lagi duduk-duduk santai aja gitu ya, mungkin dapat terus bisa langsung mengalir dan bisa menjadi beberapa bab. Dan di buku Mengalami Promosi Ilahi ini yang sebenarnya ini hampir semua gayanya seorang Stehe begitu, rapih sekali untuk bab ke bab gitu. Dari yang mungkin tadi seperti terlihat masalah di bagian Ratu Wasti begitu ya, tapi menjelang sudah masuk bab 2 di Ratu Esther itu sudah mulai ada kita bagaimana harus bergerak sesuai instruksi, dan di akhir itu ada satu bab tidak mempunyai agenda pribadi. Jadi itu kan seperti menjawab tadi di bab-bab awal yang ada di Ratu Wasti ya kok ya. Iya. Ini Iya. jadi memang makin ke belakang dibuat kita makin mendapat jawaban atau seperti apa nih maksudnya kok? Saya merasakan bahwa poin terpenting tuh dengan Tuhan tuh nggak boleh punya agenda. Penyembah tuh nggak boleh punya agenda. Wow. Sebagai pemimpin jemaat juga, saya kan seorang pemimpin jemaat, Yes. juga nggak boleh punya agenda. Saya harus mengikuti instruksi Tuhan. Maunya Tuhan tuh apa? Saya nggak boleh punya target seperti kebanyakan orang, target ini. Penyembah itu adalah orang yang selalu mengikuti maunya Tuhan. Kalau saya ilustrasikan gini, satu kali berkumpul 100 orang dan Tuhan muncul, lalu Tuhan bilang gini, kalian semua aku traktir makan all you can eat. Lalu hore semua orang, kita kumpul jam 5 sore di all you can eat di kota Bandung di mana gitu. Lalu kita berkumpul dan pintu tutup gitu kan. Akhirnya jam 4.45 atau jam 4.50 lalu Tuhan ngasih instruksi, ini sudah gua bayar. Oke. Semuanya nanti makanlah dan saya yang traktir. Semuanya tepuk tangan. Lalu jam 5 tepat pintu dibuka dan semua orang langsung lari makan, cari tempat duduk dan mereka makan karena sudah ditraktir sama Tuhan. Tetapi saya ngebayangin Tuhan, saya dan Mary diam di belakang Tuhan. Yang lain makan semaunya, sesukanya, seenaknya, sebanyak-banyaknya. Tapi kita berdua tuh sudah lapar banget sebenarnya. Tapi kita tuh nggak punya agenda untuk makan. Kita tuh cuma ngikutin Tuhan. Tuhan masuk, kita masuk di belakang Tuhan. Tuhan Yesus mengambil bubur ayam, itu pun ngambilnya cuma 2 sendok. Gak mungkin kita makan lebih banyak dari dia yang makan. Karena dia ngambil 2 sendok bubur ayam, maka saya pun ngambil 2 bubur ayam, 2 sendok. Mary juga sama. Dan kita nunggu Tuhan makan apa lagi. Ternyata Tuhan gak makan apa lagi. Ya udah, saya tetap di belakang, di belakang Tuhan. Seperti itulah penyembah, seperti itulah orang yang nggak punya agenda, nggak mementingkan perutnya atau keinginannya. Maunya, ya. Atau diilustrasikan seperti waktu 10.000 orang Gideon, pasukan Gideon. Tuhan bilang kepada 10.000 orang itu, suruh mereka minum. Kita lihat, 10.000 orang minum di padang gurun. Kebayang seperti apa? 10.000 orang, pasar mana di kota Bandung yang berkumpul 10.000 orang dan minum di detik yang sama. Sebesar apa danaunya? Sebesar apa kolamnya? Sebanyak apa kalau ada tempat minum? Dan pada waktu itu mereka minum seperti anjing meminum. Tapi ada 300 orang yang mencedok dengan tangannya ke mulut. Lalu Tuhan pisahkan. Si 9.700 itu minum seperti anjing, itu tuh hanya dia ingin memuaskan maunya dia. Tetapi si 300 orang dia minum dengan mata terus melihat kepada tujuan.
dia nggak dikuasai dengan keinginan, dia tidak dikuasai dengan rasa lapar dan haus. Dia hanya dipimpin dengan sebuah tujuan, dan itu yang Tuhan pilih. Hari ini, hari-hari terakhir ini akan terpisahkan, dan sedikit orang yang mencedok air dalam mulut dengan mata memandang pada tujuan Tuhan. Mayoritas disuruh minum atau disuruh pergi ke makan ke all you can eat, mereka akan memuaskan selera maunya mereka. Betul. Itu pemisahan, dan itu yang dimaksud tanpa agenda. Dan itu penyembah. Ya, berat loh. Iya. Dan saya suka tadi kalimat Coach Tehe kalau penyembah tidak punya agenda ya. Iya. Penyembah tidak punya agenda, tapi dia harus mengeluarkan keharuman. Ya. Itulah Esther. Harum. Taat memang berat ya. Iya dong, dipolesnya berat kan, nggak harus ngais-ngais dulu gitu kan. Tapi justru itu yang akhirnya tadi bisa menjadi favorit dan bisa menjadi testimoni juga untuk orang lain begitu kan. Iya. Wow. Dan ada beberapa buku itu saya menulis dengan air mata. Artinya ketika saya menulis itu Tuhan berbicara dan saya meneteskan air mata. Tuhan tegur dosa saya, Tuhan tunjukin kesalahan saya, Tuhan tunjukin kebodohan saya, dan Tuhan mau lu tulis. Makanya di buku ini, yang buku yang terbaru, di sini cerita tentang keberantakan saya. Saya harus jujur, keberantakan. Ini yang paling baru ya, yang terbaru. Ini hatimu. Ya, yang bontot lah ya untuk untuk 30 buku. Ini yang paling bungsu. Ini cerita tentang keberantakan saya. Saya jujur berantakan. Jadi di sini tidak ada tokoh nih, tokohnya Koko sendiri. Ya. Wow. Tokohnya di mana Tuhan berbicara kepada saya, pertama kali saya terima Tuhan, pertama kali saya mendengar suara Tuhan, pertama kali Tuhan menaruhkan satu kalimat bahwa kamu akan dipakai dengan cara yang berbeda, tapi karena saya kecewa dalam pelayanan dan saya cerita kekecewaan itu berbahaya, di situ akhirnya ya saya jujur semuanya. Saya beli tiba-tiba nih di antara teman-teman semua, saya mengambil sebatang rokok yang mereka, dan mereka tahu saya nggak pernah merokok. Dan saya merokok di depan mereka, walaupun batuk-batuk. Tahu kan orang merokok baru-baru kan? Iya, batuk-batuk. Norak gitu pokoknya ya, Ko ya. Dan teman-teman bilang, wah, tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Baru nih benar-benar tanda ini ya. Bukan domba yang hilang, mereka bilang serigala yang hilang. Kurang ajar ya mereka. Udah nggak bisa domba lagi nih ya, soalnya serigala yang hilang. Dan akhirnya di situ saya beli sebungkus rokok, dan itu satu-satunya saya beli. Saya menghirupnya dengan kekecewaan demi kekecewaan, dan saya cerita semua di buku ini. Karena itu buku ini cerita tentang bentangkan hatimu ketika Tuhan memulihkan saya lagi. Berarti ini sebenarnya buku kondisi Koko benar-benar lagi burn out dengan semua begitu ya? Iya. Semua sisi kehidupan. Iya. Tapi di endingnya akhirnya? Endingnya berbicara tentang apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada orang yang bisa memulai sebagai hamba Tuhan, tapi bisakah dia mengakhirinya sebagai hamba Tuhan? Sampai finish well ya? Iya. Sebagai hamba Tuhan juga. Kalau seorang memulai dengan yang baik, apakah dia bisa mengakhirinya dengan baik? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Dan buku tuh harus jujur, buku tuh harus terbuka. Si penulis juga harus jujur, penulis juga harus terbuka. Karena ciri orang yang jujur dan terbuka itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Dan buku yang sudah selesai dengan si penulisnya juga menceritakan keberadaan si penulis dengan apa adanya. Keberantakannya, kekacauannya, keerorannya juga ditulis. Ya tulis aja apa adanya di buku itu. Dan tidak malu buat, kalau saya nggak malu kalau cerita-cerita keberantakan saya tulis. Walaupun mungkin beda ya kalau cerita berdua gini, langsung saya bisa ceritakan secara langsung dosa-dosa saya, hal-hal yang bodoh, yang memalukan. Kalau di buku kan susah, kalimatnya nggak sesederhana. Tadi supaya bisa kebayang, supaya dimengerti, supaya artinya sama seperti yang Koko maksud begitu ya. Nah tapi nggak mungkin kan sampai sekarang buku ke-31 yang akan cetak ya, 30 sudah cetak. Itu kan pasti ya ada yang namanya kritik, masukan seperti itu ya. Koko menghadapinya seperti apa sih kok? Santai aja ya. Kita tuh berbuat baik itu tidak akan disukai oleh banyak orang. Tapi selama kita tulus, selama kita murni, mungkin
poinnya bukan masalah terima kritikan atau tidak. Ya. Saya mendengar semua kritikan dan saya welcome terhadap kritikan. Bukunya bertele-tele, bukunya narsis, bukunya lu terlalu sombong. Oke, buku yang ini gak bisa dihapus. Buku yang berikutnya ya udah gua sombongnya dikit kali ya. Dikurangin dikit. Dikurangin nggak hilang. Buku yang lainnya, wah ini harus dihancurin karena lu belagu nih, gitu. Nah itu ada. Iya. Dari semua buku, seorang penulis juga ternyata punya buku favorit. Ya. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol, ada 3 ya kok ya, kata kok ya, ada 3 buku favorit nih. Boleh sharingin nih kok. Ini favorit nih. Ini kisah tentang Lea. Ini buku favorit. Ini drama Lea tuh saya paling suka. Ketika tiba-tiba Lea lagi, mungkin saya sebagai Yakub ya, kita lagi ngobrol gini, di depan saya ada istri saya namanya Lea. Tiba-tiba kayak megap-megap mulai jatuh. Saya harus tinggalin tempat ini dan berlari dan memeluk Lea. Yeah. Dan saya teriak, Lea kenapa? Lea kenapa? Lalu saya membopongnya ke kemahnya dan saya harus mendengarnya. Dan Lea kebayang dulu waktu pertama kali ketemu saya, gitu kan. Ada pemuda datang nih ke rumahnya dan ngelihat, saya nggak mungkin mencintai dia, toh dia lebih cinta ke adik saya, kan gitu kan. Nah itu saya ngebayangin sampai akhirnya Lea itu sebelum meninggal, Yakub berkata, kamu akan kukuburkan di Makpela. Lalu saya ceritain apa itu Makpela, kuburan di mana Abraham berbaring dengan istrinya, Ishak berbaring dengan istrinya, dan Lea tahu bahwa suamiku namanya Yakub ingin berbaring dengan Lea, bukan dengan Rahel, istri yang dicintainya. Ini bercerita tentang matahari hitam dalam pernikahan. Matahari hitam. Matahari hitam dalam pernikahan. Jadi berair mata dan berdarah-darah nih. Ada di sini semua ya. Ini favorit. Dan kedua Peta favorit ini rohani. akhir yang berbeda ya. Nah ini tadi udah sempat di-highlight kalau nulisnya juga cepat ya. 2-3 minggu aja. Ini tentang Simeon dan Lewi. Oke. Dan yang ketiga saya nggak bawa ya, judulnya Mata Bajak Menjadi Mata Nabi. Kisah tentang Elisa. Jadi di 3 buku favorit itu membedah ada tokoh lagi ya? Selalu tokoh, selalu. Ya, baru di buku 31 yang tokohnya ada beliau sendiri nih. Tokohnya Kostehe sendiri di buku 31 dan ini sedang dalam proses ya kok ya. Jadi mungkin ini. Yang buku lagi yang 30 cetak ya. Yang buku 30 ya, buku 31 yang sedang. Yang 31 ini sedang dalam edit terakhir. Judulnya Bobot Rohani. Jadi itu buku ya. Itu juga keren. Tapi nggak tahu nih launchingnya ditangkap oleh banyak orang seperti apa karena judulnya juga berat kelihatannya. Betul, dari judulnya Bobot. Ya. Dan dari 2008 sampai dengan sekarang gitu ya sudah ada 30 buku. Itu tahun berapa waktu itu kok lagi banyak buku yang dicetak di launching? 2008 sampai 2012 mungkin setahun 2 ya. Tapi mulai dari tahun 2013 2014 itu setahun udah 4. Kalau sekarang tuh bisa setahun 6 ya. Kalau bisa setiap bulan saya bisa keluarin buku seharusnya. Kayaknya kayak gitu deh namanya udah makin upgrade ya. Soalnya tadi sekali nulis gitu aja bisa 3 sampai 5 judul begitu kan ya. Setiap bulan ada, waduh udah kayak bikin renungan 30 hari doang gitu ya, tapi jadinya buku loh. Mungkin nextnya kita pasti akan membahas buku-buku beliau lain yang semuanya pengen banget dibedah karena dari setiap subbab itu selalu ada pesan dan itu memang kerinduan Koko sendiri ya untuk setiap pembaca ya Kok ya. Ya, saya merindukan bahwa di desa-desa, di pedalaman, di pelosok-pelosok Indonesia, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, mereka dapat buku ini dan beban saya sih bukan jual buku ya. Saya penulis bukan karena pengen dapat uang dari buku. Hati saya dari awal, dari tahun 2008, saya pengen buku-buku ini tuh menjadi persembahan untuk gereja Tuhan di Indonesia dimanapun berada. Dan sampai hari ini saya konsisten. Sudah lebih 30.000 buku yang saya bagikan free dari tahun 2008 sampai sekarang. Itu rutin terus sampai dengan sekarang aku bagikan. Rutin dari Aceh sampai ke Merauke ya, Jayapura, Wamena,
ya setiap pulau Ya. saya bagi. Dan saya percaya pasti bukunya juga bisa dibaca karena tadi teman-teman ngobrol di sini juga memang seringan itu untuk bahasa. Karena tadi kok Tehe juga udah bilang untuk pemilihan kata aja beliau bedah sendiri loh per kata bagaimana supaya akhirnya semua kalangan bisa mencerna setiap katanya begitu ya kok ya. Jadi nggak usah takut dengan bukunya yang aduh nanti berat gitu. Kalau saya pribadi ngelihat buku itu dari tebelnya kok. Wah kan. Jadi kalau udah tebel banget ya nantinya itu lebih mudah gitu. Tapi kalau ini kemarin saya terima ini Rabu ya. Rabu ya paling nggak baca cepat lah memang gitu ya, masih baca bab-bab yang tadi menarik. Makanya tadi untuk bab yang ketika kita tidak mengerti hati Tuhan, tidak memiliki agenda, itu memang bab yang baca terus ngelihat. Instagramnya juga coba di follow ya, karena Coach Tehe juga selalu mengupdate untuk setiap quotes yang tajam, dan itu diambil dari setiap buku Koko ya. Itu setiap kalimat yang bisa menjadi bekal lah untuk bisa diingat ya. Jadi setiap bukunya memberkati banget kok, dan itu memang keinginan kok Coach juga ya. Oke, kok thank you banget. Kayaknya kalau 50 menit memang kita tidak bisa membahas semua bukunya. Mungkin bisa dirutinkan aja ya kok ya, supaya setiap minggu kita bisa diedukasi supaya kita bisa di encourage dengan buku-buku. Sekarang masih proses untuk buku yang ke 32, 33 karena punya 40-an judul ya. 10 buku udah ready sebenarnya, tinggal nunggu antrian aja. Kelahirannya tinggal nunggu. Oh, lagi nunggu karena nggak ada yang kembar lahirnya. Lagi nunggu due date itu kalau ibu-ibu di rumah sakit kandungan ya. Mungkin terakhir kok di beberapa menit terakhir pesan untuk sobat maestro yang bergabung, dan apa sih kerinduan kok dari setiap tulisan yang kok lahirkan? Ada 2 kerinduan saya yang ingin, kerinduan terbesar kalau nanti saya mati. Saya pengen kalau anak saya atau teman-teman kangen nama saya, nggak perlulah pergi ke makam jauh-jauh ziarah amat, gitu ya. Nggak perlu. Tapi saya pengen mereka membaca hati saya, membaca hidup saya. Wow. Nanti kalau anak saya kangen, dia peluk buku saya, dia baca buku saya. Cerita itu lebih penting daripada, ya itu hal yang penting buat saya. Dan kerinduan saya terbesar kalaupun nanti saya mati, orang mati suka masukin apa ya ke peti mati. Aku sih kalau mati saya pengen buku aja dimasukin. Saya pengen buku-buku ini dimasukin ke dalam peti mati saya. Bukan buku dan peti mati yang penting. Saya pengen nanti masuk dalam kekekalan tuh dengan kisah, dengan buku Tuhan. Ini persembahan. Persembahan untuk Engkau. Dan buku ini adalah cerita hidup saya, babak belur saya, kasih karunia Engkau dalam hidup saya. Dan itu yang penting buat saya. Oke, wow. Kok thank you. Terima kasih banyak. Ini sampai nangis-nangis gini. Ya ini nangis yang benar-benar nangis dari hati, bukan nangis sedih, nangis happy begitu ya. Karena memang mungkin seorang Stefanus Heri juga nggak pernah nyangka sampai di hari ini begitu ya, di 2021 sudah ada 30 judul, dan ini semuanya memang berharap apa yang Tuhan simpan dalam hati Koko, dan memang Koko ingin sampaikan ke lebih banyak lagi jiwa-jiwa di luar sana gitu ya. Jadi untuk teman-teman silahkan boleh follow aja Instagramnya Stefanus Heri di Stehe27, gampang banget @Stehe27. Di situ fast respon ya kalau dari Koko sendiri, siapa tahu membutuhkan buku-buku beliau untuk pekerjaan Tuhan di tempat-tempat, tidak hanya di Kota Bandung saja ya, tapi tadi di seluruh pelosok Indonesia. Teman-teman bisa langsung DM aja, bisa langsung ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Coach Tehe. Dan untuk buku-buku apa aja sih sampai 30 ini memang tidak bisa kita pamerkan di sini ya, langsung aja ngobrol. Dan ini juga ada satu Instagram membukui.indonesia ya. Kok ya ini juga bisa dikontak ada. Untuk membutuhkan judul-judul dari buku Stefanus Heri. Kok terima kasih banyak ya, sukses terus, sehat, salam untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri juga yang selalu mensupport itu tadi ya dari belakang, yang rela biarin lah papahnya mungkin jam tidurnya kebalik gitu ya jadinya ya.
Nggak bisa nggak bisa diajak all you can eat siang-siang, soalnya siang-siang istirahat, malam-malam baru tulis lagi ya. Kau terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, dan terima kasih banyak juga untuk Anda Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan kita. Boleh ya yang sudah mengikuti untuk bedah buku kali ini, jangan lupa untuk di-share, di-like juga, dan dibagikan di semua media sosial dan teman-teman Sobat Maestro semuanya. Kita pokoknya ketemu lagi, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.